Halo, jumpa lagi dengan saya Depi di City Life Purwokerto Online Experience kita hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen. Serta Anda yang menyaksikan kami ini, baik Anda di kota Purwokerto maupun dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman semua, kita sudah berada di pertengahan bulan Juni, banyak pastinya target dan harapan yang sudah Anda raih atau mungkin Anda masih berjuang mendapatkannya. Dan di setiap kehidupan ini pastinya kita dalam menjalaninya membutuhkan pertolongan untuk setiap masalah dan pergumulan hidup kita. Lalu kepada siapakah kita harus meminta pertolongan? Ada orang tua, keluarga, saudara, sahabat, teman, bahkan orang-orang terdekat kita. Itulah yang biasa pertama kita minta pertolongan. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Feni Ari Asi kali ini dengan tema Pentakosta. Pentakosta yang kita ketahui adalah turunnya Roh Kudus kepada para rasul atau ke dunia ini. Roh Kudus ada sebagai penolong untuk menguatkan juga memampukan kita untuk mengatasi setiap masalah persoalan yang kita hadapi, serta untuk membangun iman kita untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Mari sebentar kita akan simak bersama firman Tuhan dengan tema Pentakosta untuk Anda dan saya hari ini. Pasti ada pesan pribadi untuk Anda dan saya. Namun sebelumnya rekan saya Yosi dan Tisiel Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Semoga tayang hari ini dapat menjadi berkat dan kekuatan untuk kita. Semua dapat menghadapi hidup ke depan serta kita bisa menghadapi tantangan yang ada di depan kita yang dengan penuh pengharapan dan kekuatan daripada Tuhan. Baik, mari kita akan bergabung di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mempersiapkan setiap hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab kenaikan Tuhan ke sorga membuktikan Ia Tuhan yang tidak selalu meninggalkan setiap kita, tapi Dia Tuhan justru memberikan penolong yang setia dalam setiap hidup kita. Karena Dia adalah Roh yang hidup menemani setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau buka setiap hati kita, membiarkan Roh Tuhan mengambil alih setiap kehidupan kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan dalam naungan-Mu Tuhan. Dalam naungan-Mu ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Nyanyikan lagu ini dari awal bersama-sama. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damai-Mu. Sebab kami hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Hidup oleh Anugerah-Mu yang menyertai, katakan Kau menyertai kami Tuhan. Yang menyertaiku. Mari nyanyikan bersama. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari bangkit berdiri nyanyi bersama. Ku buka hati untuk jamahan. Kayak mau berserah pada Tuhan. Terima kasih.
Engkau kirimkan roh penolong bagi setiap kami. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Sebab Kau kudus, Kau layak disembah. Mari nyatakan bersama. Ku sembah, kudus, kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus. sebab Kau Tuhan yang kudus. Kuduslah Tuhan, dan ku Sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, Kau kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, kudus, yes Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Katakan hanya bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Terima kasih Bita dan The City Light Band Purwokerto. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Apa kabar? Luar biasa, senang sekali sore hari ini saya bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Saya baru kembali dari Kalimantan Barat, mudik Bapak Ibu bersama dengan suami, dan di sana saya bersyukur karena saya bisa berjumpa dengan keluarga. Ibu mertua saya sehat sekali dan masih sangat kuat sekali juga. Tiap hari ke hutan, tiap hari ke ladang, dan juga berjumpa dengan banyak rekan-rekan hamba Tuhan dari STT Soteria. Bapak Ibu, sore hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan. Netflix itu merilis satu film di bulan Maret yang lalu dengan judul When Life Give You Tangerines. Ini adalah film buatan Korea. Berapa banyak yang sudah nonton film ini? Waduh, sedikit yang angkat tangan ya. Biasanya kalau orang-orang muda lebih senang nonton yang beginian ya, Tante Lani ya. Jadi film ini Bapak Ibu dirilis di Maret 2025 yang lalu. Dan kemudian film ini tembus jutaan penonton karena kisahnya yang cukup relate dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini berkisah tentang dua orang muda yang punya impian begitu tinggi, tetapi kemudian dihancurkan oleh sulitnya ekonomi. Mereka kemudian menikah muda, lalu kemudian begitu mereka bangun keluarga, mereka juga punya impian kepengen bangun keluarga yang bahagia, tapi lagi-lagi kesulitan menghancurkan impian keluarga ini. Mulai dari ekonomi yang susah, kematian salah satu anaknya, lalu kemudian ada aturan tradisi mertua dan menantu di Korea yang cukup kolot, dan keluarga ini hampir saja kehilangan kekuatannya. Tetapi kisah ini menyentuh karena mereka semua berhasil melewati masa-masa sulit yang menghancurkan impian mereka,
dan mereka tetap berjuang dengan kerasnya hidup. Mereka tua, mereka melihat anak-anaknya menikah, mereka melihat mereka punya cucu, dan di usia senja, hampir di ujung hidupnya, mereka ternyata mencapai apa yang mereka impikan. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, kemudian media sosial diramaikan dengan tantangan Kim Seon Ho, ya. Nah, ada yang TikToknya sudah bikin, ya. Nah, ini karena kisah ini begitu relate dengan kehidupan dan begitu banyak orang yang kemudian sangat senang sekali dan diberkati sekali lewat film ini. Bapak Ibu, film ini kemudian menjadi trending karena mereka mencoba mempertahankan keluarga, mempertahankan keutuhan keluarga di tengah-tengah sistem kehidupan yang penuh dengan persaingan. Nah, kita semuanya hidup dalam sistem yang mengagungkan pencapaian. Sejak kecil kita didik anak-anak kita supaya punya nilai yang tinggi, punya karir yang cemerlang, punya citra yang keren. Karena waktu kita tidak mencolok, kita tidak menonjol, berarti kita dapat kegagalan. Nah, sebagai orang tua kita juga seringkali ngomongin supaya anak kita harus berprestasi. Media sosial penuh dengan postingan bagaimana hidup yang ideal. Itu sebabnya banyak sekali kamera-kamera filter yang sudah keriput pun bisa glowing putih gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau ibu-ibu foto maunya pakai kamera yang ada efeknya supaya kelihatan selalu muda tanpa perawatan gitu ya. Nah, kita semuanya dituntut untuk selalu bersaing, bukan berbagi. Kita semuanya dituntut untuk lebih menonjol ketimbang bersatu. Kita semuanya hidup juga di tengah-tengah kehidupan yang belajar untuk menang ketimbang untuk mengasihi. Akibatnya ada begitu banyak hubungan yang kemudian menjadi transaksional. Semuanya kalau nggak menguntungkan kita nggak mau berelasi. Hati jadi sepi walaupun media sosial pengikutnya ribuan, jutaan, tapi hati kita sepi karena kita nggak punya teman. Dan kita kemudian burn out sana sini dan kemudian kita semuanya kesulitan menghadapi kenyataan hari-hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari kisah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka baru saja mengalami rentetan kejadian yang sangat mengejutkan. Yang sulit dicerna, mulai dari penyaliban Tuhan Yesus. Mereka biasa makan bersama, tidur bersama, melihat Yesus melakukan mujizat. Tiba-tiba Yesus disalib begitu rupa dan Yesus tidak melakukan apapun di atas kayu salib. Dia tidak turun dari salib, dia tidak menunjukkan kekuatannya, Yesus justru mati di atas kayu salib. Itu semua di luar dugaan mereka. Lalu kemudian 3 hari berikutnya mereka dikejutkan bahwa Yesus yang mereka lihat disalib tiba-tiba bangkit. Dan itu di luar akal pikiran mereka. 40 hari Tuhan Yesus bersama dengan mereka semuanya. Lalu kemudian di satu hari mereka menyaksikan Yesus itu terangkat naik ke surga dan awan menutupi Tuhan Yesus. Mereka semuanya begitu terkejut. Mereka belum bisa mencerna satu kejadian ke kejadian berikutnya. Dan kemudian sebelum Yesus naik ke surga dia memberikan pesan. Yang kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 begini pesan Tuhan Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Waktu mereka dengar itu Bapak Ibu, Tuhan cuma kasih perintah. Kalau kamu mau mengalami kuasa Roh Kudus, kalian harus berdoa bersama-sama di satu rumah selama 10 hari. Bapak Ibu, dalam ketidakmengertian mereka masih mencerna berbagai peristiwa. Di samping mereka juga harus menghadapi tantangan orang-orang Romawi yang mencerca mereka, yang mengejar mereka. Mereka semuanya berkumpul ikut apa yang Yesus katakan. Dan kemudian kita semuanya membaca dalam Kisah Para Rasul Bapak Ibu. Waktu mereka sedang berdoa. Pada hari yang ke-10, tiba-tiba ada angin bertiup dan kemudian Roh Kudus dicurahkan dalam bentuk lidah-lidah seperti nyala api. Jadi di atas kepala mereka 120 orang ini ada lidah-lidah seperti nyala api. Tapi api itu tidak membakar kepala mereka. Bukan hanya Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah seperti nyala api, tapi Tuhan memberi kuasa kepada murid-murid tersebut. Pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu, kenapa kok Tuhan Yesus minta mereka untuk berdoa dulu berhari-hari sebelum memberikan kuasa kepada para murid? Karena para murid hatinya perlu disiapkan, mereka perlu kekuatan, mereka perlu kesehatian
untuk menerima kuasa dari Roh Kudus. Bapak Ibu, kita sekarang ini tidak menunggu Roh Kudus dicurahkan. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta, Roh Kudus sudah diberikan 2000 tahun yang lalu. Tapi kita perlu meminta supaya hidup kita, hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa kita perlu kuasa Tuhan? Kenapa kita perlu kuasa Roh Kudus? Karena menghadapi situasi yang tidak mudah, finansial yang tidak menentu, kesehatan yang tidak pasti, kekhawatiran dan ketakutan masa depan, kita semuanya perlu Roh Kudus. Mendidik anak perlu Roh Kudus, memberikan kepada kita hikmat. Apalagi zaman sekarang, anak-anak udah makin canggih, bahasanya aneh-aneh, sementara orang tuanya bahasanya bahasa Indonesia. Ya, kalau anak-anak bahasanya udah bahasa gaul gitu ya. Nah, kita perlu semuanya hikmat dan kuasa dari Roh Kudus untuk mendidik anak-anak kita. Kenapa kita perlu kuasa Roh Kudus? Kuasa Roh Kudus waktu kita terima, kita akan mengalami dua hal. Yang pertama Bapak Ibu, mengalami kuasa Roh Kudus itu untuk membangun diri kita sendiri. Nah, kalau kita belajar Bapak Ibu, kuasa kata aslinya itu adalah dunamis. Ini sama dengan dinamit. Atau ini adalah sebuah kekuatan yang bisa menghasilkan ledakan. Nah Bapak Ibu, menariknya adalah ini. Waktu kita lihat bom Bapak Ibu, bomnya itu tidak meledak, bomnya utuh, dia tidak bisa menghasilkan ledakan. Tapi kalau bomnya itu hancur, ikut ledakannya, maka dia bisa menghasilkan ledakan yang sangat besar. Nah di STT itu kalau bulan puasa Bapak Ibu, begitu keluar gerbang, itu biasanya anak-anak kecil, orang-orang muda tuh pada nyalain petasan. Itu ada kekuatannya petasan ya, ada dinamitnya. Nah waktu dia meledak, maka petasan itu akan hancur berkeping-keping. Kertasnya bertebaran sampai seluruh desa biasanya itu banyak banget kertasnya Bapak Ibu. Nah bom itu akan meledak saat dirinya hancur. Kalau dirinya tidak hancur, dirinya masih utuh, dia tidak bisa menghasilkan sebuah ledakan. Kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus itu berarti adalah sebuah energi yang sangat kuat ada dalam diri kita. Kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Dan pengaruh juga kesakitan karena kita memiliki sesuatu. Bapak Ibu, di dalam kisah para rasul ini diceritakan. Ada seorang murid Yesus namanya Petrus. Dia itu pecundang, dia pengecut, dia penakut, dia takut dengan rasa sakit. Dia enggak friendly. Waktu dia lihat Yesus mati di atas kayu salib, dia lihat Yesus begitu kesakitan, dia ditanya sama seorang anak kecil, kamu salah satu temannya? Dia jawab, bukan, aku bukan teman Yesus. Dia memilih untuk mengkhianati Yesus ketimbang berani untuk mempertahankan imannya. Dia enggak friendly. Waktu ada orang yang nyerang Yesus, dia pikir itu musuhnya, dia potong telinga orang tersebut. Dia enggak punya hati yang limpah dengan kasih. Tetapi kemudian dalam kisah para rasul, pasal yang kedua ini kita kemudian melihat kuasa kasih karunia menghancurkan Petrus. Petrus dihancurkan, keegoisannya dihancurkan oleh Roh Kudus, keangkuhannya dihancurkan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang memberi Petrus kuasa. Kemudian ketika semua orang gosipin 120 orang ini katanya mereka mabuk oleh anggur dan lain sebagainya. Petrus kemudian punya keberanian untuk maju dan bersaksi, bercerita tentang Tuhan Yesus. Dari seorang yang begitu pengecut, tidak berani, kasih karunia menghancurkan Petrus. Dia menerima kuasa tersebut dan kemudian dia diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang yang pemberani. Dia berani bersaksi, dia berani bayar harga, dan satu hari Petrus ditantang untuk menyangkali Yesus kedua kalinya. Petrus kali ini memilih untuk dia berani mati bagi Tuhan dengan salib terbalik. Bapak Ibu, Petrus kemudian dijadikan oleh Yesus sebagai bagian fundasional dari gerejanya di bumi sampai dengan hari ini. Dari seorang yang tidak mampu, dia kemudian diberi kuasa dan kemudian dia menjadi orang yang menerima kuasa dan mengalami kuasa Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus, dia punya kuasa di bumi dan di surga. Tapi lagi-lagi kuasa itu menghancurkan dirinya, bahkan tubuhnya di atas kayu salib. Kuasa Yesus dibuktikan dengan mati begitu mengenaskan di atas kayu salib. Karena dia lebih memilih cinta kepada kita ketimbang dia pilih keegoisannya. Bapak Ibu, saat kita penuh dengan roh, kita diberi kuasa.
Tapi pertama-tama kuasa yang kita terima dari Roh Kudus itu akan mengubah kita dari dalam. Waktu kita diubah, waktu kita dihancurkan, sakit. Itu tidak enak, itu tidak nyaman. Tetapi roh yang sama akan menyertai kita semuanya. Kenapa Petrus bisa sanggup mengatasi sakitnya? Yesus bisa sanggup mengatasi sakitnya di atas kayu salib. Roh Tuhan, Roh Kudus ada bersama-sama dengan mereka semuanya. Roh Kudus bukan hanya kasih kuasa, tapi dia menemani kita melewati rasa sakit tersebut. Bapak Ibu, Roh Kudus adalah penolong sejati yang dikirim dari sorga. Dia yang membela kita. Dia tinggal di dalam hidup kita. Dia mengubah, dia menopang. Dan satu hari kelak, Roh Kudus ini akan mengantar kita ke rumah di surga. Pertanyaannya adalah berapa banyak kita semuanya mengalami kuasa Allah. Tetapi seberapa banyak kuasa Allah itu menghancurkan hati kita. Minggu yang lalu saya berkesempatan Bapak Ibu untuk pergi ke salah satu alumni Soteria. Dia melayani di pedalaman Kalimantan Barat. Ini alumni kita, suaminya ini 9 tahun ada di Purwokerto. Karena dia datang baru lulus SMP, masuk SMTK, sekarang ini dia jadi pendeta di salah satu gereja di pedalaman. Istrinya juga anak kita di Soteria, dia S1 teologi. Lalu kemudian saya pergi menjumpai mereka. Sebelum mereka menikah, istrinya Vitasari itu telepon karena sering ngobrol gitu ya. Bu, saya ini mau ikut ke Kalimantan pelayanan. Saya sudah tahu Kalimantan Bapak Ibu, dia belum pernah ke Kalimantan. Jadi saya bilang begini, sungguhan dia YouTuber Bapak Ibu. YouTuber sudah dapat duit dari YouTube-nya gitu ya. Lalu kemudian dia bilang, iya saya mau melayani di sana. Oh ya, doa dulu sungguh-sungguh kamu mantapkan hati melayani ke sana. Dan betul mereka sampai di sana Bapak Ibu. Waktu saya menempuh perjalanan ke sana Bapak Ibu, 3 jam itu lewat jalan aspal. Tapi 1,5 jam berikutnya saya lewat jalan tanah itu tanah apa yang merah, jadi tanah lempung. Jadi kalau makin itu dia makin nempel di roda gitu ya. Nah saya kemudian naik mobil dengan suami saya sampai di Simpang begitu, saya dijemput oleh 2 jemaatnya. Lalu suami saya bilang, kita berdua boncengan. Jadi Jumat itu suruh boncengan 1 motor, saya boncengan motor sendiri gitu ya. Saya bilang, loh medannya gini loh, kamu sanggup? Kata dia sanggup, saya udah biasa di sini. Oh ya oke, jadi saya naik Bapak Ibu dengan percaya. Begitu jalan sebentar, wah saya hampir masuk lubang Bapak Ibu ya. Jadi saya bilang turun, saya nggak mau. Terus dia nyalain saya Bapak Ibu, kamu kegendutan, jadi motornya susah gitu ya. Padahal bukan karena saya gendut Bapak Ibu, medannya jelek sekali. Nah begitu sampai Bapak Ibu, sinyal langsung hilang. Nggak ada tiang listrik Bapak Ibu. Jadi kemudian saya masuk 1,5 jam, saya di tengah jalan harus turun jalan kaki karena tidak bisa dilewati, motor pun harus dituntun. Lalu kemudian begitu sampai ini adalah gerejanya. Lalu kemudian yang di belakang itu adalah pastori mereka. Dan waktu saya ketemu, saya begitu terharu. Saya ngobrol dengan mereka semuanya, suaminya S2. Lalu kemudian saya tanya, apa yang membuat kalian mau ada di sini? Mereka berdua ngomong, saya cinta jiwa-jiwa di sini. Ini jemaatnya, sekolah minggu pemuda dan juga dewasanya. Saya melihat di sana, bahkan pemerintah belum masuk ke sana, listrik tidak ada, jalan masih dibuat oleh masyarakat di sana, internet tidak ada. Tapi di situ ternyata ada hamba-hamba Tuhan yang melayani jiwa-jiwa. Dan di situ ternyata ada jiwa-jiwa yang hatinya didekatkan kepada Tuhan. Saya senang sekali berkunjung ke sana dan mereka semuanya juga sangat mencintai Tuhan. Saya tanya gimana kalian hidup, mereka juga diberkati Tuhan. Jadi beberapa bulan lalu ada misionaris yang datang, mereka kasih Starlink untuk pendeta Aisun ini. Dan kemudian dia buka rumahnya untuk jualan internet. Jadi kalau di sini Bapak Ibu akses internet sudah 5G ya, di sana boro-boro 5G Bapak Ibu. Jadi mereka harus beli internet 2 jam itu 5.000 dan itu mendatangkan income buat keluarga ini. Istrinya Vitasari dia jualan
selama di STT tante ajarkan bikin kue, bikin roti tart, kue tart dan lain sebagainya. Dia jualan Bapak Ibu. Dan saya di sana dikasih rempeyek ya. Terus saya bilang, oh enak juga peyeknya kamu ya. Gitu ya. Jadi luar biasa cara Tuhan memelihara mereka semuanya. Nah saya pulang setiap Jumat bawa beras Bapak Ibu. Satu orang satu kantong gitu ya dikasih ke saya. Saya bilang sama suami saya, wah tahu gini kemarin waktu berangkat bawa Grand Max ya. Jadi beras-beras bisa diangkut semua gitu ya. Saya bilang kita nggak bisa bawa karena pesawatnya sangat terbatas. Tapi ada satu nenek yang dia bawa beras hitam gitu ya. Saya bawa beras hitam untuk kamu makan di Jawa. Jadi itu yang saya bawa, lainnya kita tinggal. Bapak Ibu, mereka berdua sebelum terima kuasa untuk melayani mereka dihancurkan begitu rupa. Jauh dari kemewahan, jauh dari rasa nyaman dan aman. Mereka 9 tahun dididik di STT Soteria. Tetapi mereka melewati semua rasa sakit itu bersama dengan Roh Kudus. Dan waktu mereka diberi kuasa untuk menggembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan cintai. Mereka semuanya bertahan dan mereka semuanya tidak mundur sejengkal pun. Itu sebabnya tidak ada kuasa yang tidak disertai dengan rasa sakit. Waktu kita terima kuasa, itu berarti kita siap untuk mengalami rasa sakit. Tapi kita juga diingatkan, kita tidak melewatinya sendiri. Karena Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan, kuasa, dan menemani kita melewati rasa sakit tersebut. Dalam berkeluarga, kita semuanya perlu kuasa untuk menghadapi pasangan yang keras mungkin. Untuk menghadapi pasangan yang sulit, untuk mendidik anak, untuk mengatur, mengelola keuangan. Kita semuanya perlu belajar untuk dihancurkan oleh Tuhan. Supaya kita semuanya juga boleh merasakan bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja. Ego kita mungkin akan makin berkurang. Karena kita lebih mau taat kepada roh yang menyentuh hati kita. Sakit hati atau dendam kita mungkin bisa berkurang. Karena kasih Allah lebih menguasai kita ketimbang kepahitan. Dan emosi kita bisa makin tertata. Saat menghadapi situasi yang tidak terduga. Karena Roh Kudus membantu kita untuk mengendalikan diri. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, mengalami kuasa Roh Kudus itu untuk membangun komunitas. Dalam Kisah Para Rasul 2, 42-47, murid-murid yang berkumpul 120 orang itu Bapak Ibu, mereka terima karunia bahasa lidah. Tapi bahasa lidahnya bukan bahasa yang tidak bisa dimengerti. Mereka orang Galilea, mereka kemudian bisa bahasa asing. Jadi kalau kayak kita di sini biasa ngomongnya ngapak gitu ya. Kita tiba-tiba dapat karunia bisa bahasa Inggris fasih. Bisa karunia bahasa Korea fasih gitu ya. Nah kira-kira murid-murid dapatnya seperti itu. Mereka memang mendapatkan hal yang spektakuler. Waktu Petrus khotbah, 3.000 jiwa dimenangkan hari itu dan dibaptis. Tetapi para murid juga kemudian masuk ke dalam sebuah komunitas-komunitas kecil. Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang spektakuler, tapi mereka hidup keseharian mereka masuk dalam komunitas-komunitas tersebut. Kisah Para Rasul 2 memberikan keterangan kepada kita semuanya, mereka makan bersama, mereka berdoa bersama, mereka belajar bersama, mereka berbagi kebutuhan bersama, dan mereka saling memperhatikan satu sama lain. Jadi kerohanian sejati itu bukan hanya hubungan antara kita dengan Tuhan secara vertikal. Tapi kerohanian yang sejati itu juga menjelma menjadi sebuah tindakan horizontal yang sangat konkret dengan sesama kita. Waktu kita cuma mengalami sesuatu yang spektakuler, pengalaman kita dengan Tuhan itu belum sempurna. Kita perlu masuk dalam sebuah komunitas dan di situ kita kemudian dibangun. Kita mungkin bisa memberikan telinga untuk mendengar. Waktu yang rela dibagikan dengan teman-teman satu komunitas kita. Kita mungkin sesekali perlu punya hati yang murah untuk memberi dan berbagi. Kita mungkin perlu kemudian memberikan kata-kata hikmat yang menguatkan. Dan kita semuanya saling berusaha untuk membangun jembatan, bukan membangun tembok satu sama lain. Supaya komunitas kita makin hari semakin kuat. Nah kemarin Bapak Ibu, kids ada acara di Batu Raden. Tujuannya adalah senang-senang bersama, have fun, bermain bersama dengan anak-anak.
guru, semua kita membaur jadi satu. Gitu ya. Nah kemudian ada yang baru datang, nangis Bapak Ibu. Nangis, saya deketin, loh kenapa nangis? Aku miss, gak boleh main sama mereka. Katanya aku bukan circle-nya mereka. Gitu ya. Terus, oh yang mana? Yang itu miss. Oh ya oke. Jadi saya tuntun, saya deketin lagi gitu ya. Terus ada lagi yang nangis Bapak Ibu. Nangis kejer Bapak Ibu gara-gara berangkatnya gak dari gereja. Mereka berangkat naik mobil sendiri. Yang dari gereja naik mobil Grand Max. Nah mereka ketemu saya di pasar Cermek. Anaknya nangis. Aku mau turun ikut mobil itu dengan teman-teman. Jadi komunitas lebih menarik daripada mobil orang tuanya yang nyaman Bapak Ibu ya. Nah terus bapaknya bilang gak usah, udah di tengah jalan. Jadi sampai ke SCT dia nangis gara-gara gak naik mobil Grand Max, tapi naik mobil orang tuanya. Nah kemudian kita bermain bersama dan yang tadi musuhan Bapak Ibu, musuhan sengit, saya jadiin satu kelompok. Mereka harus sama-sama berjuang memenangkan permainan dan akhirnya mereka bisa tertawa bersama dan temboknya makin berkurang. Jadi komunitas ternyata punya kekuatan yang luar biasa. Dunia ini tidak akan diubah oleh persaingan, tapi oleh sebuah komunitas yang sungguh-sungguh menghidupi kasih Kristus. Dalam komunitas ini kita semuanya juga perlu belajar bersama-sama untuk menghidupi kasih Kristus. Saling berbagi satu dengan yang lain. Kita semuanya juga harus perlu saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jadi kuasa Roh Kudus yang hari ini dicurahkan itu boleh menjadi doa kita semuanya. Kiranya kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita semuanya menggunakan kuasa Roh Kudus untuk membangun keluarga yang kuat. Untuk membangun finansial yang kuat di dalam keluarga. Dan untuk menciptakan komunitas yang sehat dan komunitas yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ajakan saya adalah mari kita berdoa bersama-sama. Menyerahkan diri kepada Roh Kudus. Karena doa akan menyiapkan hati dan energi kita untuk berani melewati rasa sakit dan tetap menceritakan kebaikan Tuhan meski situasi sulit dan tidak menguntungkan. Kita mungkin perlu mengikis keegoisan demi mendekatkan hati pasangan kita kepada Tuhan, mertua kita kepada Tuhan, mendekatkan hati anak-anak kepada Tuhan, atau menantu kita kepada Tuhan, atau teman-teman kita kepada Tuhan. Kita perlu mengikis keegoisan itu. Kita mungkin juga perlu menunda, melupakan keinginan kita untuk belajar memberi dan berbagi dengan sesama kita. Terima kasih Bapak Ibu yang terus setia mendukung STT Soteria. Apa yang Bapak Ibu berikan tidak pernah sia-sia. Mereka semuanya pergi ke berbagai daerah dan mereka menjadi pemimpin rohani yang mendekatkan begitu banyak jiwa kepada Tuhan. Kita mungkin perlu juga melepaskan hak untuk membalas. Orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita, kita lepaskan hak tersebut supaya kita punya relasi yang sehat dengan orang tersebut. Kita semuanya perlu terus berusaha membangun jembatan, bukan membangun tembok dalam komunitas ini. Dan kita tidak sendirian, Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita akan menolong kita melewati masa-masa yang sulit. Selamat Hari Pentakosta untuk kita semuanya. Kiranya kita semua bisa memakai kuasa Roh Kudus untuk membangun diri sendiri dan juga membangun sesama dalam komunitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita naikkan satu pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Kiranya ini akan menjadi doa kita semuanya. Dan kita semuanya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Bersamamu dan
Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian, tapi Engkau memberikan kami roh penolong. Penolong yang sejati, Roh Kudus, diam di dalam hati kami. Tolong kami semuanya supaya kami punya kepekaan. Sehingga waktu kami terima kuasa Roh Kudus, kami itu boleh membangun iman kami kepada Tuhan. Itu boleh mengubah hidup kami. Dan kami semuanya saat kami dihancurkan oleh kuasa Roh Kudus, kami melewati rasa sakit, Roh Kudus menemani kami. Dan kami semuanya boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu ada dalam hidup kami. Sebentar kami akan pulang, kami percaya Tuhan akan memberkati kami semuanya. Tuhan memberkati persembahan yang kami bawa ke rumah Tuhan sore hari ini dengan berkat yang berlimpah. Tuhan memberkati pekerjaan kami. Apa yang kami buat, apa yang kami usahakan, Tuhan buat berhasil. Sehingga kami semua tidak kekurangan sesuatu yang baik yang asalnya dari Tuhan. Anak-anak kami yang menempuh pendidikan semuanya diberkati oleh Tuhan, dilancarkan oleh Tuhan. Sehingga mereka semuanya juga boleh menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah. Kami juga berdoa Tuhan buat gerejamu ini. Tuhan kiranya juga terus memberkati gereja ini. Sehingga gereja ini boleh mendekatkan hati banyak orang kepada Tuhan. Dan begitu banyak jiwa boleh diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama tadakan tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberikan wajahnya kepada kita semuanya dan memberikan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita semuanya dan memberikan kepada kita kasih karunia, berkat demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita semuanya mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus dengan berdoa agar bisa menopang hidup kita dalam menjalani hidup ke depan ini yang penuh dengan tantangan agar kita bisa mengatasinya. Teman-teman semua, sampai di sini online experience kita hari ini. Semoga Anda semua mendapatkan berkat dan kekuatan dari tayang kami hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Feni Ari Asi untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua makin bersemangat dan kuat dalam menjalani hidup yang penuh dengan pengharapan ini. Dan kepada TCL Band serta volunteer TCL Pokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua. Serta kepada Anda yang telah menyaksikan tayang kami ini dengan setia, saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa sehingga program TCL Pokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Pokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin maupun persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di daerah Anda. Saya Depi, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.